Jadi pagi hari ini aku di sini mau membawakan materi understanding selection process atau gimana sih kita tuh mengerti proses seleksi, karena untuk mengikuti kegiatan pasti kita harus mengikuti proses seleksi kan. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Joanna Nuryadi, oleh Afifa juga. Saat ini adalah mahasiswa matematika 2018, jadi aku mahasiswa juga. Dan aku mengikuti virtual internship di KMIT Thailand, yang saat ini masih berjalan sebenarnya. Dan tahun lalu aku mengikuti UMAP Graduate Program di Kansai University. Why is it important? Jadi kenapa kita tuh harus mengerti si selection process ini? Kenapa bukannya lebih penting acaranya atau lebih penting interviewnya? Sebenarnya proses ini tuh sama pentingnya, karena ini adalah proses pertama di mana kalian memulai journey kalian untuk mengikuti international program. Nah, alasan pertama adalah karena setiap program itu memiliki proses yang berbeda. Jadi nggak bisa nih kalian udah daftar ini, terus daftar yang lain dengan cara yang sama, itu nggak bisa. Karena biasanya pasti beda-beda. Terus yang kedua itu, biasa kalau misalnya kita nggak ngerti nih, aduh prosesnya kayak ribet deh, kayaknya aku nggak ngerti deh. Malah jadi males. Atau akhirnya nggak jadi daftar. Kan itu sayang banget kan. Jadi kayak kesempatan bagus malah nggak jadi daftar gara-gara nggak ngerti selection prosesnya. Oke. Terus apa tujuan kita pada pagi hari ini? Kita mau meningkatkan understanding kita tentang proses ini pastinya. Dan aku bisa memotivasi kalian semua untuk join international program. Apalagi yang ada di TSG ini kan banyak banget nih, setiap hari ada yang keluar nih. Nah itu aku pengen banget kalian bisa termotivasi untuk daftar itu semua. Dan pastinya ketika kita udah mengerti, kita akan lebih pede dan lebih mau untuk daftar. Oke, kita mulai ya. Untuk sesi pada hari ini, kalau misalnya aku lagi menjelaskan terus ada yang kurang atau nggak dimengerti, boleh langsung dicatat aja, supaya nanti di sesi tanya jawab bisa ditanya. Jangan nunggu di akhir baru mikir nih pertanyaannya apa. Mendingan di tengah-tengah langsung dicatat aja pertanyaannya. Oke? Oke, pertama ini adalah semacam bagian untuk selection process secara general ya. Di sini secara general karena balik lagi setiap acara itu beda-beda. Jadi ini adalah secara general aja. Pertama pastinya kita punya document submission. Di sini kita ngumpulin transkrip, CV, motivation letter, dan di sini ada business letter juga biasanya. Terus kalau udah lolos nih, kalian biasanya dipanggil untuk datang ke focus group discussion, atau case presentation, atau tes, atau interview, atau semuanya. Ini bisa juga nih. Jadi urutannya ini kadang-kadang macam-macam ya. Ada tesnya dulu, ada presentation-nya dulu. Tapi biasanya ini stage yang di tengah ini yang ada 4 ini itu dibutuhkan karena panitia itu butuh tahu apakah kalian cocok dengan programnya, apakah kalian membutuhkan program ini, dan pastinya di situ kalian juga bisa melihat kandidat-kandidat lain yang ikut daftar. Terus pastinya stage terakhir adalah acceptance, di mana kalian diterima, dan setelah itu lanjutkan mengurus dokumen-dokumen lain pastinya. Oke. Next. Sekarang aku mau ngomongin business letter dulu. Pertama, mungkin kata-kata business letter ini terlalu formal kali ya. Untuk mahasiswa ini sebenarnya business letter itu lebih ke formal letter yang kalian kirim biasanya untuk profesor atau untuk pihak ITSG sendiri atau untuk pihak university. Nah, karena 3 pihak ini adalah 3 pihak resmi, jadi kita harus mengirim surat resmi juga. Nah, biasanya itu business letter ini bentuknya macam-macam dan kontennya juga macam-macam. Bisa juga motivation letter, application, letter of interest. Walaupun namanya beda-beda, biasanya itu intinya sama, untuk ngasih tahu bahwa kita mau daftar ini ya, gitu. Nah, tapi ini juga penting karena first impression. Ini adalah pertama kalinya pihak yang kalian daftar itu mengetahui, oh kalian ini orangnya seperti apa, tujuan kalian itu apa, motivasi kalian itu apa. Nah, makanya harus ditulis baik-baik supaya mereka merasa impressed. Dan tentunya formal methodnya ini biasanya menggunakan bahasa Inggris, apalagi kalau misalnya kalian daftar study abroad, nggak mungkin pakai bahasa Indonesia juga, karena di sana mereka harus translate lagi kan. Nah, dan metode ini juga bisa digunakan untuk menulis email, karena kan email kan secara tidak langsung kan juga surat resmi ya, kalau misalnya digunakan sebagai surat resmi juga bisa sih, cuman biasanya itu untuk meng-email profesor itu ditekankan banget untuk menggunakan kata-kata yang sopan. Ini sebagai contoh aja, balik lagi ini nggak saklek ini formatnya, cuman ini contoh aja. Biasanya ini bisa ada sender's address, bisa juga enggak. Terus menggunakan tanggal, kalau tanggal ini selalu ada ya, karena ini menandakan surat ini dibuatnya kapan,
Kemudian ini yang lumayan penting sih, recipient's address, atau siapa nih penerima yang kalian tuju. Nah, biasanya itu kalau misalnya kalian udah tahu nih orangnya siapa, misalnya Bambang Smith misalnya, itu ditulis aja namanya. Tapi kalau misalnya belum tahu, boleh dicari tahu dulu. Dan kalau misalnya pada akhirnya nggak tahu juga, boleh biasanya itu Dear Sir or Madam. Dan di sini banyak kesalahan itu digelar. Ada yang Miss, Mrs, Mr, Doctor. Kalau misalnya kita nggak yakin nih gelarnya apa, atau nggak dikasih tahu, kalau misalnya perempuan dan nggak tahu udah menikah atau belum, pakai Miss aja. Dan kalau misalnya untuk seputar di akademik itu nggak apa-apa menggunakan dokter. Nah, tapi biasanya ya, kalau misalnya kalian mendapatkan info dari brosur, dari poster, itu biasanya nama profesornya itu udah lengkap. Dengan doktornya, dengan misisnya, dengan PhD-nya gitu. Jadi biasanya udah dikasih tahu. Jadi jangan khawatir. Nah, terus di sini ada seperti surat bahasa Inggris pada umumnya, Dear Mr. Doe misalnya. Nah, ini salutation-nya ini macam-macam, ngikutin yang tadi, yang recipientnya. Terus main body. Nah, di sini main body-nya itu sebenarnya ini dituliskan single space, justifies, Times New Roman. Sebenarnya ini tuh lebih ke arahan aja supaya si letter ini tuh kelihatan rapi. Asalkan fontnya bukan yang kayak Comic Sans gitu kan. Jadi yang penting suratnya terlihat rapi, spacingnya rapi, bisa dibaca. Nah itu sebenarnya udah bagus. Dan ini penting banget sih, look up online for example. Misalnya kalian udah menulis, sekalian bingung apalagi yang harus tulis. Itu kalau misalnya kalian cari online itu banyak banget contohnya, bahkan ada tutorial-tutorialnya. Jadi jangan sampai kalian nggak ngecek online, karena itu buat kalian make sure juga ini tuh udah cukup formal belum ya. Atau kalau misalnya secara spesifik kalian daftar ke negara yang budayanya beda nih sama kita, terus mereka ada template sendiri. Nah, itu harus dipelajarin banget. Dan pastinya setelah kalian menyampaikan pesan-pesan kalian, motivation kalian, tujuan kalian, kalian tutup sincerely, kind regards, best regards, terus nama dan affiliation. Di sini juga nama penting ya. Tadi itu adalah business paper, dan ketika kalian udah submit business paper bersama CV dan transkrip dan sebagainya, kalian akan lolos ke FGD biasanya. Nah, di FGD ini sebenarnya biasa tuh bentuknya beda-beda, bisa 4 partisipan, bisa 6, banyak juga FGD yang orang lebih banyak, tapi biasa optimal itu 4-6. Dan dalam sebuah FGD, itu biasanya ada satu moderator atau asesor yang akan memandu kalian. Kemudian akan diberikan topik secara khusus untuk kalian diskusi dengan kandidat-kandidat yang lain. Biasanya itu topiknya itu yang bisa diberi opini gitu, kayak apakah setuju, apakah tidak setuju. Dan caranya gimana supaya kita bisa sukses nih, atau kita bisa ngasih lihat bahwa ini adalah kemampuan saya di FGD ini. Pertama pastinya research, kalian harus baca-baca, harus belajarin topik yang diberikan. Yang kedua adalah attitude. Di sini aku tulis juga do not over-dominate, itu penting karena jangan sampai kalian itu pengen banget ngasih lihat bahwa wah aku udah siap banget nih, tapi teman-teman kalian jadi nggak punya kesempatan berbicara, atau kandidat-kandidat lain jadi diam aja. Itu tidak baik juga ya, karena pasti di situ kalian mau ngasih lihat bahwa kalian juga di situ untuk mendengarkan opini-opini orang lain dan saling diskusi secara rata. Jadi jangan sampai kalian memotong ketika temannya lagi berbicara. Dan yang terakhir pastinya be active. Dalam FGD itu pasti dilihat kayak, oh siapa nih yang ngomong barusan, siapa nih yang ngomong barusan. Nah, kalian itu harus mencari timing-timing di mana kalian bisa menyampaikan opini kalian, dan tentunya secara respectful ya menyampaikannya, jangan sampai memotong juga. Dan walaupun udah aktif dan udah attitude, pastiin konten yang kalian sampaikan itu berbobot, atau misalnya jangan sampai kalian banyak ngomong tapi cuman hahihi gitu, jangan sampai ya. Oke, selanjutnya aku punya case example nih untuk focus group discussion. Aku pengen ngajak teman-teman, kira-kira 3 orang, boleh raise hand. Ada yang tertarik mau ikut? Aku nggak mau kasih tahu dulu nih ngapain, cuman raise hand dulu aja. Pasti seru, dijamin seru. Mungkin ada teman-teman di sini yang mau raise hand dan ikutan. Oke, ada satu, Salsabila Muntarila, Pistofani, dan Bernardus Daniel. Oke, bertiga boleh open kameranya. Oke, I want to see your face. Oke. Hai, selamat pagi, Salsabila, Bernardus, dan Pistofani. Coba ya, kita simulasi ini FGD, ceritanya aku adalah moderatornya, dan kalian adalah partisipannya.
FGD ini coba pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, senyamannya aja. Aku mulai ya. Internationalization is very important for universities. Unfortunately, Western Keputih University is very behind in their internationalization progress. It seems that there is a lack of motivation among students in Western Keputih University. What are the best solutions to develop motivation regarding internationalization for the students in Western Keputih? Jadi pertanyaan adalah, apakah solusi terbaik supaya kita bisa memotivasi mahasiswa di Keputih Barat untuk mau internationalization? Nah, mungkin dari kalian bertiga ada yang mau menyampaikan opininya. Bernardo sepertinya masih mute ya. Okay, in my opinion, to improve the student to want to do international activity, we should embrace the system. So, like in ITS, we had ITS Global Engagement Office, which can help ITS student to prepare themselves for future activity, and that can embrace ITS student to like student exchange and short course and etc. I think that maybe Salsabila or Tristofani would like to say something. Okay, may I give my opinion for this example? Yes, please. I know if every student are motivated to study abroad by a variety factor, but sometimes they don't know about the documents and why they need something like a business letter. And in my opinion, the Keputih University, I think, need to maintain or do something to their student, like they can do a workshop like ITS Global doing, and maybe they can start discussing student motivation, or first they need to discuss between what they need and what they do for the internationalization internationalization progress. So, and student in the Keputih University can maybe have a lot of motivation to go to another country or something. Is my opinion. Thank you. Maybe Tristofani would like to go next. Okay, thank you to moderator. Yeah, I'm agree to Ms. Salsabila Muntaria that the knowledge of the required documents. Perhaps for me, the underlying thing that I want to underline is about the transcript or maybe the GPA, because we're talking about lack of motivation here. The lack of motivation, especially in my experience, is when we got a lower score in transcript, the lower motivation we will get, because we will compare to another student with higher GPA. But I think that's not true, because maybe you just need to seek information. Transcript is not absolute to become international student, let's just say, because like AAPG in geologies, I'm not geology student, but I study instrumentation about how we use tool in geography. I'm asked them, is there any documents that I need rather than just transcript, because I don't have good score in geology? And they said, yeah, you can, maybe another program. So that means when we got lower motivation, we need to educate students that transcript or GPA is not absolute thing to follow internationalization, because there are other documents to consider. That's all from me. Okay. Thank you. Thank you very much. Benar-benar keren banget ini bertiga. FGD langsung ini ya, langsung good quality nih. Aku notice 5 poin dari FGD kalian yang menurut aku nih bagus banget untuk diterapin di FGD.
Yang pertama itu adalah inisiatif untuk langsung ngomong. Jadi bagus banget tadi Bernardus pas aku bilang you may start, itu Bernardus langsung ngomong nih, langsung mulai kayak ini ada opini saya, ini menurut saya. Terus yang kedua itu bagus banget, Bernardus langsung mempersilahkan temennya. Jadi setelah ngomong langsung tanyain opini temennya, bagaimana menurut kamu misalnya. Terus yang ketiga juga, Salsabila ini udah siap nih dari Bernardus nanya, Salsabila langsung menjawab juga, ya menurut aku begini. Dan yang keempat, keren banget juga Tristofani ini bisa menggunakan kata-kata seperti I agree with Salsabila. Jadi itu memperlihatkan juga bahwa saat itu Tristofani itu mendengarkan banget nih Salsabila ngomong apa. Dan akhirnya menambahkan poin dari yang dia setujui dari Salsabila tadi. Jadi itu poin keempat. Dan poin yang terakhir yang kelima adalah, aku suka banget bagaimana kalian itu benar-benar fokus membicarakan topik yang dibahas ini, yaitu lack of motivation. Karena biasanya itu sulitnya di FGD itu, saking ke bawah suasananya atau ke bawah topiknya, kadang-kadang bahasannya ngelantur nih, bisa ngomongin Western Community University-nya, atau ngomongin internationalization-nya, tapi kalian berhasil untuk membawa pembicaraannya menuju ke lack of motivation ini. Oke, terima kasih banyak sudah join di simulasi yang ini. Semoga simulasinya ini ya menjadi momen berharga saat JCW. Izinkan aku melanjutkan materi pada pagi hari ini. Selanjutnya kita punya case presentation. Nah, biasanya ini case presentation itu setelah FGD atau sebelum FGD juga bisa, dan ini tuh biasanya individual ya. Kalau misalnya FGD tadi kan bareng-bareng tuh ada 4-6 orang, tapi ini biasanya individual. Dan digunakan ketika kita perlu nge-convince si panitianya ini dengan ide kita, misalnya research proposal, business idea, dan lebih ke kegiatan-kegiatan individual seperti internship, conference, atau perlombaan. Dan seperti pada umumnya, PPT itu isinya background, method, result, conclusion. Aku yakin banget anak-anak kita pasti udah jago banget deh bikin PPT. Setiap hari di matkul pasti bikin PPT kan. Nah, ini kurang lebih sama, tapi mungkin perbedaannya presentasinya bahasa Inggris, dan presentasinya itu bukan di depan dosen, tapi di depan panelis yang akan menilai kalian. Selanjutnya ada tips and triknya. Pastinya preparation itu very important. Untuk kalian bisa membawakan presentasi yang baik, kalian harus mempunyai persiapan yang baik juga. Dan walaupun nice PowerPoint design may add values, ini agak obvious juga sih, karena di kelas juga kita pasti mau memberikan PPT dengan desain yang baik. Dan kita juga bisa prepare possible questions. Nah, cara prepare possible questions ini kalian bisa tanya-tanya juga ke kakak tingkat atau ke senior yang udah pernah ikut program yang kalian ikutin, ditanyain, Kak, waktu itu pas presentasi pertanyaannya apa aja ya kira-kira, atau yang dibahas oleh panelis itu apa ya. Nah, itu kalian bisa tanyain juga ke senior. Yang kedua pastinya practice and practice. Dengan kalian mempersiapkan diri dan practice misalnya 20 kali, pastinya kalian makin pede dibandingin kalau kalian latihan cuma 19 kali. Jadi practice itu benar-benar selain membuat kalian presentasi lebih rapi juga, itu juga membuat kalian menjadi lebih percaya diri bahwa kalian tuh udah siap untuk melakukan misi presentasi. Dan yang seperti aku tadi bilang, yang terakhir adalah consult with peers, seniors, or teacher. Kalian punya orang-orang di sekitar kalian yang bisa kalian tanyakan apakah presentasiku udah baik, apakah presentasiku jelas. Nah, itu bisa dilatihanin juga. Dan yang terakhir pastinya nervous is normal. Semua orang pasti nervous. Bahkan orang yang panelis pun mungkin nervous juga pas menilai kalian. Tapi jangan khawatir, yang penting kalian tetap calm aja dan presentasiin ide-ide kalian yang bagus itu. Selanjutnya ada juga yang namanya tes atau exam. Nah, ini aku jarang menemukan sih, biasanya itu untuk program-program yang lebih besar seperti master program, bachelor degree misalnya, atau scholarship. Dan biasanya kalau misalnya programnya itu nggak sebesar itu, biasanya nggak ada tes atau examnya. Dan biasanya itu kalau misalnya language test itu TOEFL atau IELTS, terus general subject test itu GRE, atau yang sekarang lagi terkenal tuh GMAT. Mungkin kalian sering lihat ya di Instagram kayak ada beasiswa apa, terus tesnya itu GMAT. Terus numerical reasoning itu cognitive test, personality test, dan sebagainya. Dan cara mempreparasikannya adalah pastinya, baik lagi gini, Google is your best friend. Kita bisa cari contoh-contoh soal, contoh-contoh latihan, dan biasanya ini banyak banget. Dan kalian jangan khawatir misalnya, TOEFL is difficult, IELTS itu susah, GMAT itu susah. Justru karena susah itu, kalian tahu bahwa program ini tuh nggak kaleng-kaleng ya. Mereka tuh nyari beneran mahasiswa terbaik yang bisa mempersiapkan diri untuk ikut program ini. Dan biasanya language test itu juga diadakan karena panitia ini ingin memastikan bahwa ketika kalian berada di luar sana nih, misalnya kalian udah berangkat ke luar negerinya itu, kalian nggak akan hilang misalnya, nyasar atau apa, kalian harus bisa membawa diri. Dan
Biasanya itu yang dicari bukan yang fluent ya, tapi yang itu yang percaya diri untuk menggunakan bahasa Inggrisnya. Misalnya bahasa Inggrisnya kurang jelas, tapi percaya diri dan jelas dan bisa berbicara dengan orang-orang di luar sana, itu sebenarnya sangat bagus. Karena dengan begitu kalian akan bisa berbaur dengan orang-orang di luar sana. Itu. Oke, mungkin aku mau sampai sini dulu aja presentasinya, karena aku pengen banyak tanya jawabnya. Aku kembalikan ke Afifah untuk tanya jawab. Oke, keren banget nih. Gimana teman-teman, sesi presentasinya dan juga simulasinya menarik banget ya. Teman-teman juga keren-keren yang tadi udah ikut simulasi. Solusi-solusi yang diberikan juga sangat bagus ya untuk Western Keputih University. Baru dengar juga aku. Terima kasih Mbak Johanna juga untuk penjelasannya yang sangat menarik dan juga insightful. Mungkin akan saya simpulkan sedikit pemaparan dari Mbak Johanna tadi, yaitu ternyata tahapan dari proses ini tuh adalah tahapan pertama untuk mendaftar sebuah program. Nah, secara general ada beberapa tahapan, yaitu dokumen submission, lalu selanjutnya ada FGD, atau mungkin case presentation, atau test, atau final interview. Nah, dalam semua tahapan tersebut, pada intinya, lembaga program tuh ingin melihat apakah calon partisipan sesuai dengan program tersebut atau tidak. Dan kata-kata yang sangat saya highlight yaitu adalah teman-teman tuh jangan nervous. Mungkin bukan kalian doang nih yang nervous, tapi panelis pun mungkin nervous juga nge-interview kalian. Jadi tetap semangat aja oleh teman-teman. Nah, sekarang lanjut ke sesi terakhir, yaitu adalah sesi yang ditunggu-tunggu, sesi tanya jawab. Seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, teman-teman dapat menyampaikan pertanyaan melalui chat box atau menggunakan fitur raise hand. Nah, sepertinya sudah banyak nih Mbak Johanna yang menanyakan melalui chat box. Mungkin akan saya bacakan untuk pertanyaan pertama dari Tristovani. Apakah ada TOEFL ITP selain TOEFL IBT? Oh, maksudnya TOEFL bukan ITP, mohon maaf. Ya, silakan Mbak Johanna, mungkin bisa. Ini mungkin pertanyaannya lebih ke teknis ya. Apakah TOEFL itu yang bisa dipakai yang mana misalnya? Nah, mungkin kalau teman-teman tahu, TOEFL, IELTS, dan semua ujian bahasa di luar sana, nggak cuma bahasa Inggris, kayak DELF dan sebagainya, itu mereka ada level-levelnya dan ada jenis-jenisnya. Nah, aku mau bilang bahwa biasanya itu tergantung programnya. Misalnya programnya itu biasanya ya, ini common pattern. Kalau misalnya negaranya berbahasa Inggris, pastinya dibutuhkan level bahasa Inggris yang tinggi juga, karena supaya kalian bisa berinteraksi dengan baik selama program. Tapi ada juga beberapa negara yang misalnya non-English speakers itu biasanya requirement-nya nggak setinggi. Misalnya, kalau misalnya country-country yang speak English itu maunya IELTS, tapi kalau misalnya country yang English itu adalah second language, itu TOEFL nggak apa-apa misalnya. Terus ada juga beberapa negara yang menerima TOEFL ITS. Jadi buat teman-teman yang udah ngambil TOEFL ITS dan udah bagus juga nilainya, itu bisa digunakan kadang-kadang. Tapi balik lagi ya, pastiin ngecek di setiap informasi itu tuh yang diminta apa. Dan biasanya tuh kalau di TSG kan ada postingan Instagram tuh, terus nanti di bawahnya ada linknya. Nah, itu diklik linknya untuk ke website dulu. Nah, di website itu dibaca semuanya dulu, baru kalian daftar. Jangan sampai ngeliat di Instagram, karena di Instagram itu cuma cuplikan ya. Jadi jangan sampai cuma ngeliat di Instagram, terus nanya pertanyaan yang sebenarnya ada di website. Karena itu sayang banget, karena waktu kalian itu terbuang untuk menanyakan pertanyaan itu kan. Padahal bisa aja langsung daftar. Oke, jadi penting banget ya teman-teman bagi yang ingin mendaftar program sangat dibaca nih ketentuan dan juga persyaratan yang ada di program tersebut. Semoga untuk Tristovani terjawab pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bernadus Daniel. Untuk tema FGD itu biasanya diberitahu saat akan memulai seperti simulasi tadi atau dari jauh hari. Nah, bagaimana nih Mbak Johanna? Oke, ini kayaknya pertanyaan langganan ya. Soalnya biasanya setiap kali aku berada di sebuah materi FGD, pasti yang ditanya ini, gimana kalau materi topiknya ini dikasih tahu on the spot, nggak dikasih jauh-jauh hari? Gimana cara mempersiapkannya? Nah, biasanya itu tips and trick yang aku selalu katakan itu biasanya ketika panitia memberikan topik on the spot, itu pasti mereka cari topiknya tuh yang kira-kira semua orang tahu. Nggak mungkin tiba-tiba nih, misalnya aku mahasiswa matematika nih, terus aku ngasih topik tiba-tiba tentang aljabar. Itu kan agak jauh ya, dan pastinya nggak semuanya bisa membahas tentang aljabar ini. Jadi biasanya panitia itu juga mencari topik yang kira-kira semua orang tahu. Dan biasanya topiknya itu mungkin dicari seputar programnya misalnya, atau seputar isu yang sedang terjadi saat ini.
Karena menurut aku biasanya ya kalau aku mau FGD itu aku siap-siapin aja baca-baca berita tentang isu internasional yang sedang ada, isu di Indonesia pun juga yang sedang ada. Jadi banyak-banyak aja baca tentang isu terkini dan banyak-banyak baca tentang isu yang biasa disebutkan seputar program. Misalnya nih programnya tentang research. Terus LGD-nya bisa aja menanyakan kalau misalnya di research terjadi seperti ini apa yang akan kamu lakukan misalnya. Jadi kalian bisa mencari topik-topik yang kira-kira berhubungan. Jangan khawatir pasti topiknya berhubungan. Nggak mungkin tiba-tiba ngomongin dari A ke Z. Oke, terima kasih Mbak Johana. Mungkin selanjutnya akan saya bacakan nih pertanyaan yang memang sesuai dengan topik Mbak Johana, Understanding Selection Process, yaitu ada pertanyaan dari Ariel Jonathan. Mungkin boleh diceritakan nih sedikit Mbak berkaitan dengan alur pendaftaran saat pengalaman Mbak melakukan study abroad. Oke, pengalamanku sendiri ya di ITS. Biasanya itu pengalamanku pasti bermula dari dokumen selection seperti biasa. Nah, dokumen selection itu aku ngomong kesulitannya kali ya. Kesulitannya itu ketika ke departemen dan misalnya ada jeda waktu nih, departemen butuh waktu 3 hari atau butuh waktu berapa hari untuk mengurus dokumen kalian. Nah, di situ tuh kadang suka deg-degan ya, soalnya kan deadline-nya udah deket nih, dan ITSG itu jarang banget extend deadline. Kalian harus tahu, jarang banget, hampir nggak pernah setahu aku. Jadi kalau misalnya deadline-nya udah dikasih, ya itu deadline-nya. Jadi kalian jangan sampai mikir, ITS paling nanti di-extend juga. Itu nggak seperti itu di ITSG. Jadi pastiin kalian ngelihat deadline-nya, terus kalian siapin dari jauh-jauh hari nih, udah menghubungi sekdep misalnya, atau menghubungi dosen. Itu biasa karena tantangan terbesar tuh di situ, untuk mengurus dokumen. Terus kalau misalnya di alur selanjutnya itu, dari pengalamanku sendiri sih, banyak-banyak persiapan sih, gitu. Jadi kayak misalnya aku udah lolos dokumen selection, terus mau FGD, mau interview, itu biasanya pasti aku siapin gitu. Aku nggak pernah deh kalau misalnya pendaftaran terus nggak siap-siap, atau kayak merasa udah sering daftar, udah tinggal lanjut aja. Itu jangan sampai mikir kayak gitu. Seberapa sering pun kalian daftar, itu justru semakin sering kalian tetap harus latihan. Seperti itu. Oke, jadi memang penting banget ya teman-teman, walaupun udah sering banget daftar program, tapi harus mempersiapkan setiap program yang kalian ingin daftar gitu. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman banyak nih ya yang menanyakan lewat chatbox. Mungkin ada yang ingin raise hand biar lebih interaktif. Langsung bertanya nih kepada Mbak Johana. Bisa banget untuk raise hand. Sembari menunggu mungkin akan saya bacakan untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Zara Ismi Nur Aini. Apakah di FGD pernah dibagi peran untuk menyelesaikan suatu topik? Oke, kayaknya pertanyaan seputar FGD ini ya populer karena banyak juga yang nanya FGD ya. Jadi apakah dibagi peran itu tergantung sih biasanya. Biasanya itu dalam suatu FGD kalau cuma 4 orang itu mungkin dipukul rata, kayak kalian semua ini perannya sama semua dan kan harus menyelesaikan topik ini. Tapi ada juga contoh-contoh FGD yang lumayan kompleks, misalnya masalahnya ini tentang agrikultur. Terus dibagi perannya nih, kamu petani, kamu businessman, kamu government, dan kamu konsumen misalnya. Itu bisa juga dibagi peran. Dan ketika kalian mendapatkan peran itu, ya pastinya opini-opini yang kalian katakan itu harus sesuai dengan peran yang kalian diberikan. Jangan sampai kalian memberikan opini pribadi. Misalnya nih, aku dikasih peran petani, tapi kan aku bukan petani kan. Nah, opini yang aku berikan itu harus berhubungan dengan si role petani ini, bukan dengan role pribadiku. Seperti itu ya, kalau misalnya contoh di FGD peran. Dan biasanya sulitnya di FGD peran itu, pastinya kalian akan diberi waktu dulu biasanya untuk research dulu nih, kira-kira posisinya orang ini tuh seperti apa, petani ini seperti apa. Gitu. Jadi gunakanlah waktu dengan baik. Dan satu tips saja yang tadi aku berhubungan juga dengan pertanyaan sebelumnya dari Bernardus ya tadi. Apa yang harus kalian lakukan kalau misalnya baru dikasih on the spot? Apakah kalian sambil FGD sambil curi-curi research? Itu kayak susah banget, karena sambil FGD kan harus ngomong, nggak bisa curi-curi research nih. Yang aku mau katakan adalah, misalnya kalian nggak tahu topiknya, jangan sampai kalian diem. Walaupun kalian nggak tahu topiknya, bisa aja on the spot sambil dengerin yang orang lain katakan, dan menambah dari yang teman kalian bilang. Justru itu gunanya FGD. Ketika kalian nggak yakin atau kurang tahu nih tentang solusi topiknya, kalian dengerin dulu nih temennya ngomong apa, terus kalian tambahin di situ. Jangan sampai kalian, aduh nggak tahu nih topiknya tentang apa, udah diam aja sampai akhir. Itu jangan sampai, karena dengan kalian diem, itu kehilangan banget kesempatan kalian.
Ya, betul banget. Dengan diem aja itu kita jadi tidak mendapatkan input gitu ya. Harusnya speak up aja apa yang memang kalian pengen sampaikan, seperti itu. Nah, lanjut ke pertanyaan terakhir nih Mbak Johanna. Mungkin karena waktunya juga sudah mepet. Pertanyaan dari Van Naufal, apakah mahasiswa yang paling sering terpilih ikut kegiatan internasionalisasi itu yang fokus di akademik, sering ikut lomba KTI, konferensi, sama IPK-nya bagus, atau biasanya seperti apa ya, Kak? Mahasiswa yang paling sering terpilih ikut kegiatan internasionalisasi. Oke, berarti ini lebih ke contoh kandidat yang biasa lolos ya. Mungkin pertanyaannya aku mau menjawab soal IPK itu pastinya ada minimalnya, karena jangan sampai kalian ikutan internasionalisasi tapi di ITS sendiri lagi jeblok nih. Mendingan fokus dulu ngurusin si IPK di ITS ini supaya stabil dulu. Nah, kalau misalnya IPK karena udah ada angka minimalnya biasanya di website, aku jawab yang selanjutnya ya, ikut lomba KTI atau konferensi. Mungkin jawabanku adalah, baik lagi ke prestasiku tadi, panelis ini pasti mencari orang yang cocok. Karena bisa juga nih, misalnya kamu udah jago banget, udah mapres misalnya, terus udah ikut ini, ikut itu, tapi programnya ini nggak cocok dengan kamu. Jadi ngapain kamu berangkat program ini kalau misalnya nggak cocok kan? Jadi emang dicarinya itu bukan yang terbaik, tapi yang siapa nih yang terbaik bisa mendapatkan manfaat dari program ini. Bukan siapa yang terbaik bisa dikirim, tapi siapa yang program ini tuh bakal benar-benar bermanfaat buat kamu, cocok buat kamu, sesuai dengan goal-goal kamu, atau sesuai dengan misalnya nih program research, terus kamu bilang, iya ini ada topik skripsi saya dan saya mau research tentang ini. Nah itu disitulah kalau misalnya dilihat, oh kalian ini cocok untuk program ini. Jangan sampai misalnya program ini tentang research, tapi sebenarnya masih mahasiswa baru. Jadi itu kan masih jauh kan. Nah itu juga nggak cocok. Jadi sebenarnya bukan dicari yang seperti apa yang paling sering, tapi dicari siapa yang paling cocok. Oke, terima kasih banyak Mbak Johanna atas jawabannya. Sayang sekali untuk waktu sesi tanya jawab telah berakhir. Terima kasih atas antusiasmenya teman-teman dan mohon maaf sekali lagi bagi pertanyaan yang belum terjawab. Dan terima kasih kepada Mbak Johanna yang telah menyampaikan topik dan jawaban-jawaban yang sangat menarik.